Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Jangan lupa ya, disiapkan pembelajarannya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup atau benda hidup. Kenapa sih Bu kita bisa tingginya tambah, berat badannya tambah? Nah, kalian simak ya penjelasannya. Seperti gambar di depan, ada anak burung dan induknya. Nah, kemudian ada orang tua sedang menggendong anaknya, kemudian pohon pisang. Nah, kenapa sih Bu itu garingnya misalkan dari pohon pisang? Garingnya saya tanam di tanah, lama-lama tinggi, terus berbuah. Itu namanya makhluk hidup yang berkembang. Ya, makhluk hidup yang berkembang. Ya, dari yang tadinya kecil bisa besar, darinya pendek bisa tinggi, dari berat badannya sedikit jadi besar. Itu karena ada pertumbuhan dan berkembang biak. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kita atau hewan. Hewan di sini bisa burung, terus ayam, ya yang bisa dilihat kalau dari ayam dari telur, terus jadi telurnya pecah jadi anak ayam, kemudian ayam sedang, kemudian ayam besar ya. Itu. Nah, lanjut lagi ya. Benda hidup dapat berkembang biak. Ingat-ingat ya, benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Benda yang tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Jadinya misalkan ada pensil, pensil atau remote ya. Remote segini-segini aja. Dari Bu Guru beli pertama kali TV sampai sekarang itu remote-nya tingginya segini-gini aja, nggak bakalan panjang. Ya, sampai nanti pun hanya segini aja karena tidak dapat berkembang biak karena bukan benda hidup. Ini benda mati ya atau benda tak hidup ya, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, contohnya kalau berkembang biak untuk menjaga kelestariannya hewan-hewan ya, seperti hewan yang sudah punah seperti gajah, harimau, itu dia berkembang biak terus dan harus dilestarikan agar tidak punah ya. Kemudian di sini di sini ada tabel, kalian pelajarin ya. Kalian kerjakan tabel yang atas dan coba cari informasi kata-kata tersebut berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih? Coba cari. Kalian tulis di bawah. Kalian bisa buka Google ya. Bisa buka misalkan buku, kalau ada buku yang menjelaskan berkembang biak boleh. Terus keturunan apa sih artinya? Ya, terus memperbanyak dan kelestarian. Gampang kan? Gampang. Kemudian di sini kalian membuat deskripsi gambar. Masih ingat kan? Gitu kita udah pernah mendeskripsikan sebuah gambar. Contohnya misalkan ini burung, hidupnya di mana nih? Terus mempunyai berapa anak? Anaknya itu berkembang biak atau tidak? Bisa berkembang biak atau tidak? Kalian deskripsikan gambar ya. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Ayam biasanya bertelur seharinya 1 butir. Nah, mari kita hitung yuk telurnya. Wow, telurnya nih. Wah, kalian hitung ya. Banyak telurnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu keranjang ini berisi 10 ya. Berarti ada berapa keranjang? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ada 4 keranjang, satu keranjang 10 berarti 40 ditambah yang di sini ada 1 telur. Berarti kita hitung ya keranjangnya yang 1 telur. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Berarti 40 ditambah 7 ada 47. Di sini banyak telurnya 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap keranjang puluhan. Jadi keranjang yang besar itu yang banyak isinya, yang muat isinya itu puluhan. Sedangkan keranjang yang kecil itu dianggap dengan satuan. Jadinya 40 ditambah 7 atau 40-an ditambah 7 satuan, yaitu 47. Nah, seperti ini nulisnya ya. Kalian kerjakan yang di halaman ini ya. Kalian tulis nih, ada 66. Ininya kalian tidak usah gambar ya. Kalian tulis aja langsung ya yang tulisan ininya. Oke, sampai halaman ini mudah kan? Mudah ya, jangan lupa dikerjakan dan di-upload di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat BDR! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.